Oke, jadi hari ini aku mau ngecek motorku. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini kan kunci sudah kita kontak ya. Kalau kita rem, gini tuh lampu remnya nggak nyala, ya kan? Jadi lampu remnya ini tuh mati. Sedangkan posisinya kita tuh perlu lampu rem karena untuk ngasih sinyal ya. Nah, jadi pertama-tama langkah yang kita ambil itu kita bisa cek dulu lampunya. Ini lampunya dari belakang. Kalau Honda seperti ini ya. Honda gampang, tinggal diputar ke bawah. Nah, jadi trik agak susah ya. Agak keras. Nah, setelah diputarnya tinggal ditarik. Nah, dan cara membuka lampunya tinggal ditekan ke bawah, putar ke kanan. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini lampunya. Kalau kita lihat di sini nggak putus filamennya ya. Filamennya nggak putus. Nah, jadi trik ini tuh bisa menghemat teman-teman itu untuk membeli lampu baru. Kita cukup pakai tester ataupun tang ampere ya, yang kalau bisa yang bisa bunyi ya. Ini contohnya seperti ini. Bentar. Nah, ini artinya kan nyambung. Kita tinggal cek aja. Ini kan ada dua nih. Ini ada yang lampu standby sama lampu rem. Nah, ini kita masukin ke netral. Kita cek salah satu kakinya nih. Satu kakinya bunyi, berarti nyambung. Sama, cek satu kakinya lagi. Nah, nyambung, berarti ini lampu ini nggak putus. Lampu ini nggak putus. Nah, tapi kenapa ketika kita pasang, kita pencet rem, itu nggak nyala gitu lampu remnya. Nah, ini bisa terjadi ya teman-teman. Bisa terjadi. Nah, terus kita ngapain nih ya kan? Kita ngapain lagi? Nah, kita cek ininya. Kita cek powernya ada apa enggak gitu. Nah, sekarang kuncinya kita masukkan lagi. Nggak apa-apa, kita nyalakan saja. Kalau bisa kita lihat di sini ya, untuk tegangan baterainya ada di 12,5 volt. Itu normal ya, karena kita nggak ngecas ya. Posisi ini mati. Posisi sedang mati. Jadi alternator motor tidak nyala. Nah, caranya bagaimana? Caranya boleh ini kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan ke posisi DC. DC ya. Kita posisi DC nih, kelihatan nggak? Alah, maaf ya. Agak ngeblur ya. DC lah gitu ya. DC. Nah, kita cek ini satu, kita ke mana aja, karena motor itu kan massa ya, bisa dibilang massa atau netralnya itu ke bodi motornya. Jadi kita colokin aja ke besi yang ada di motor. Kita tes. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini yang dari rem ya. Nah, ini ada nih dari apa, yang standby-nya ada nih. Nah, sekarang kita cek yang dari remnya. Kelihatan nggak? Tuh, dari rem nggak ada ya. Cuman 10. Nah, cuman 8. 9, 8, 10. Nah, ini nggak normal ya teman-teman ya. Ini nggak normal, ini nggak 12 ya. Jadi kemungkinan besar antara di jalur atau di saklar yang ada di rem. Kita matiin. Sekarang kita coba buka untuk rem ya. Remnya ada di sini. Oke, kita buka aja. Kita buka. Nah, itu bautnya udah jatuh. Tinggal, nah, ini ada saklar rem. Saklar rem ini kita cabut aja. Nanti kita cek yang ini. Jadi mohon diabaikan saja setup yang sangat kurang rapi ini.
Nah, jadi aku udah punya power supply 12 volt ya, tapi nggak apa-apa, ini opsional aja sih maksudnya. Yang penting kita udah tes pakai multitester tadi nyambung. Nah, ini untuk mastiinnya lagi nih ya, untuk mastiinnya lagi kita coba tes. Oke, kita coba tes ya. Nah, power supply-nya udah nyala. Ini lampunya coba kita tes lagi. Yang netral yang mana ya? Oh, yang ini, yang hitam. Nah, ini kan, ini yang ini nyala, yang bawah kita cek juga nyala juga ya. Ini lampu standby, ini lampu rem agak lebih terang ya. Itu nyala semua ya, berarti ini normal ya. Bohlam ini normal. Kita nggak perlu beli bohlam baru ya. Oke. Tapi kenapa di rem nggak mau nyala? Nah, makanya itu aku curiganya ada di saklar ini, saklar remnya ya. Dia kan modelnya NC ya, jadi kalau misalkan nggak kita rem, maksudnya sorry, kalau kita rem dia kan lepas nih, saklarnya lepas. Nah, itu harusnya nyambung. Kita ubah ke bunyi nih, normalnya kan harus nyambung, cuman ini posisi lepas ini harusnya posisinya nyala ya. Nah, ini posisi nyala ini nggak bunyi ya guys ya. Nggak bunyi, nggak nyambung berarti. Nah, ini coba kita bongkar ya. Kita bongkar. Nah, saya curiganya ini ada di konektornya guys ya. Coba, sorry. Nah, saya curiga ada konektor sininya. Di konektor ini nih, di konektor ininya itu nggak nyambung. Coba kita cek untuk jalur ininya, untuk jalur masuknya. Nah, untuk jalur masuk ya. Nah, untuk jalur keluarnya, juga harusnya masuk ya. Nah, ya kan, masuk. Nah, jadi ini jalur keluar, ini jalur masuk, ini semua aman ya. Berarti memang benar kecurigaan kita tepat. Nih, saya bongkar ya. Nah, ini kan pegasnya nih, ini sistem pegasnya nih. Ini jalur keluar ya. Nah, sudah kotor sekali ya guys ya. Kotor sekali. Oke ya. Berarti nanti kita coba di sini tambahkan solderan ya. Takutnya karena ini poin ininya udah habis, jadi nggak terlalu nempel. Saya siapkan di sini adalah solder timahnya dan juga sebuah fluk. Ini kita olesin fluk, gunanya supaya soldernya bisa nempel. Oke, singkirkan dulu nih solder. Kita kasih fluk juga mata soldernya. Yang ini ya. Nah, oke guys. Jadi seperti ini ya. Kasih solder juga yang satunya lagi. Yang bagian masukannya. Sama kita kasih fluk juga. Sebenarnya tinggal digoyang-goyang aja sih ya, digoyang-goyang atau dibersihin itu lebih gampang, cuman karena ini punya aku udah aus ya, jadi coba aku tambahin solderan aja. Nah, langsung kita coba tambahkan. Nah, oke, panas. Jadi kalau misalkan didorong, remnya dilepas, itu kontaknya itu ngelepas ya tuh.
kita pasang lagi ya. Oh ya, ini jangan lupa untuk pendorongnya. Tes apakah sudah nyambung. Nah, ini sudah terhubung ya, berarti ini udah normal nih, udah bunyi tuh. Udah normal. Nah, ini nanti kita bisa pasang. Bisa pasang langsung. Langsung begini aja. Nanti kita pasang ke motornya langsung. Nah, untuk itu kita pasangkan kembali. Nah, ini untuk saklarnya kita masukkan kembali. Nah, pastiin masuk ya teman-teman ya, seperti itu. Obeng plusnya jangan lupa buat mengencangkan ini kembali, pasang kembali. Nah, jadi saklarnya sudah terpasang. Saklarnya terpasang ya, seperti ini. Nah, sudah cetak-cetak ini. Oke, nah caranya tinggal masukin. Nah, kalau nggak bisa diputar ke kanan, berarti kita coba sisi yang lainnya. Kan ini ada dua ya, yang posisi bawah atas. Nah, yang mana aja yang bisa diputar, nah berarti itu yang benar. Nah, ini udah bisa nih, ini tinggal set gitu. Nah, kita masukkan kembali. Posisinya tadi seperti ini ya, agak miring sedikit, karena kalau nggak miring dia nggak masuk. Nah, sampai masuk, putar ke kanan ke arah jarum jam, agak keras memang. Nah, sampai lurus klop kayak gini. Nah, sekarang kita tes apakah sudah bisa remnya. Nah, udah bisa guys ya. Jadi masalahnya di saklarnya ya, jadi kita nggak perlu ganti lampu. Percuma kalau ganti lampu juga ternyata saklarnya yang bermasalah, pasti buang-buang duit seperti itu. Oke, mantap.